A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqana min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan bidadari, makhluk gaib yang diyakini sebagai perempuan jelita dan mempesona yang berasal dari surga, seakan menuntut semua kalangan ingin selalu dekat dan ingin selalu memiliki cinta abadinya. Dari ayat awal disebutkan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perlu sahabat fillah ketahui bahwa Allah menciptakan bidadari dari jemari laki-laki sampai ke lutut dari bunga za'faron. Adapun bunga za'faron ialah sejenis bunga berharga yang memiliki banyak khasiat. Bunga za'faron mempunyai 3 kelopak bunga dan 3 kelopak daun yang berwarna ungu. Subhanallah. Kemudian dari lutut sampai payudara terbuat dari misik yang sangat harum. Adapun kedua payudara sampai leher terbuat dari ambar suci. Dari leher sampai kepala terbuat dari campuran kapur putih. Bidadari mempunyai 7.000 perhiasan seperti tumbuhan Syaqaiqun Nu'man. Sebelum sahabat fillah melanjutkan uraian video singkat ini, silakan subscribe saluran ini sebagai ungkapan terima kasih. Bidadari sebagai makhluk gaib ciptaan Allah, ketika menghadap wajahnya bersinar lembut seperti sinar matahari pagi, dan ketika berbalik maka hatinya akan terlihat, sebab tipisnya baju dan kulit bidadari sangatlah tipis. Sahabat Anas meriwayatkan bahwa jika bidadari meludah ke air laut, maka air yang asin tersebut akan berubah rasanya menjadi manis, sebab manisnya bibir bidadari yang terbuat dari bunga za'faron tersebut. Lantas, untuk siapakah mereka bidadari ini yang diciptakan Allah di alam surga? Menurut Ibnu Katsir, mereka para bidadari yang penuh cinta, cantik, dan elok ini dikhususkan bagi para suaminya ketika hidup di dunia. Sebagian ulama ada juga yang memaknai bahwa mereka memiliki sifat genit kepada para suaminya. Wahbah Az-Zuhaili menambahkan mereka para bidadari belum pernah disentuh manusia, jin, dan para makhluk-makhluk lainnya. Menurut kalangan feminis, dalam topik mengenai bidadari ini, para penafsir Al-Quran klasik tidak memasukkan perempuan sebagai subjek yang berhak memperoleh nikmat sebagaimana nikmat laki-laki. Padahal, perempuan sebagai subjek utama ayat-ayat keimanan, amal soleh, dan ganjaran surga. Sayangnya, kenyataan tersebut tidak berimbas kepada balasan-balasan di akhirat berupa pelayanan dan pendamping bidadari bagi para mukminah. Dalam perspektif inilah, kalangan feminis menawarkan gagasan rekonstruksi pemahaman tafsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abaqara urban atraba li ashabil yamin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Quran Surah Al-Waqi'ah. Bahwa perempuan sebagai subjek ayat tidak hanya terhenti pada perintah keimanan saja, tetapi juga terus sampai pada deskripsi balasan di surga, bahwa surga juga menjadi tempat perempuan memperoleh segala kenikmatan, termasuk kenikmatan surga, yaitu termasuk pendapat pasangan hidup bidadari di surga. Kekeliruan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang bidadari ini menurut kalangan feminisme menyebabkan wanita dalam kondisi lemah, rendah, serta kurang dalam berbagai bidang dibanding dengan kaum laki-laki. Hal itu jelas bertentangan dengan tujuan yang ada dalam Al-Quran yang mengajak seluruh umat manusia untuk berlomba-lomba dalam meraih sejumlah prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, persamaan, keharmonisan, dan tanggung jawab moral, kesadaran spiritual atau fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam hal kebaikan sewaktu hidup di dunia dan perkembangan tanpa membedakan laki-laki ataupun perempuan. Kenikmatan surga merupakan ganjaran yang diberikan kepada orang beriman semasa hidupnya di dunia. Banyak sekali ungkapan-ungkapan Al-Quran yang menjelaskan tentang kenikmatan surgawi. Dari segi penciptaan bidadari berbeda dengan manusia yang ingin diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya, dan iblis dari api. Dalam penampilan fisik, bidadari digambarkan sebagai sosok yang sangat cantik, jelita, dan sempurna tanpa celah. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Allah menciptakan bidadari dari 4 warna, yaitu putih, hijau, kuning, dan warna merah. Diciptakan Allah tubuhnya dari bunga za'faron, misik, anbar, dan kafur, sedangkan rambutnya dari sutra. Berikut penjelasan 4 unsur penciptaan bidadari surga. Salah satunya adalah disediakannya bidadari yang sangat cantik jelita. Wanita di dunia yang termasuk dalam golongan bidadari surga adalah mereka yang senantiasa mengerjakan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasari oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi,
karena sholat, puasa, dan ibadah mereka kepada Allah. Kemudian Allah menjadikan kecantikan wajah mereka seperti sinar cahaya, kehalusan tubuh mereka seperti sutra, kulit mereka berwarna putih, pakaian mereka berwarna hijau, perhiasan mereka berwarna kuning keemasan, ikat rambut mereka seperti dari mutiara, dan sisir kepala mereka terbuat dari emas. Adapun pendapat tafsir Kalasik yang mengumpamakan bidadari dengan perempuan yang memiliki mata putih bersih, kulit bersih, dan memiliki bola mata lebar yang sangat indah, bahwa nanti orang-orang yang masuk surga akan dinikahkan dengan bidadari yang berwarna putih, tulang betisnya terlihat di balik busana yang dia kenakan. Bahkan orang bisa melihat wajahnya dari balik jantung karena kulitnya yang bersih dan juga tipis. Akan tetapi para anak cucu Adam bertanya-tanya tentang bidadari surga itu, atau mungkin berapakah jumlahnya yang diciptakan Allah di alam surga, dan dari apakah mereka diciptakan. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang belum ditemukan jawabannya. Setidaknya kita bisa menelusuri dari berbagai ayat Al-Quran yang disebutkan di awal. Allah berfirman, kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan-golongan kanan. Bidadari-bidadari itu dalam penafsiran Ibnu Katsir digambarkan sebagai perempuan-perempuan yang beriman di alam dunia. Jadi bisa disimpulkan bahwa bidadari-bidadari yang diciptakan Allah dengan penciptaan baru, yang mana ketika di dunia dia wanita sudah tua renta, maka di akhirat akan dimudahkan kembali layaknya seorang perempuan yang hidup di dunia. Bila melihat penafsiran di atas secara sekilas, tampaknya bidadari tidak diciptakan Allah dari makhluk yang sama sekali berbeda, akan tetapi ia adalah seorang istri mukmin ketika hidup di dunia. Namun kali ini istrinya berubah menjadi sosok bidadari surga dengan penampilan yang sangat berbeda yang membahagiakan nanti. Salah satu mufassir menekankan bahwa bidadari surga tidak hanya disiapkan untuk mereka yang telah beristri saja, akan tetapi ayat ini juga menjelaskan mereka yang tidak sempat menikah, seperti Imam Nawawi, Jamaluddin Al-Afghani, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Mereka semua akan digembirikan dengan bidadari-bidadari surga. Bidadari juga bersedia melayani suaminya dengan baik dan juga memiliki ucapan yang menenangkan. Tidak hanya cantik secara luar, akan tetapi batin atau akhlaknya juga cantik. Itulah kesempurnaan makhluk Allah bernama bidadari yang diciptakan Allah langsung. Di surga kala Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetapkan menjadi harga diri bagi wanita tersebut. Dan yang perlu diingat bahwa adalah di surga tidak akan ada rasa iri, cemburu, dengki, dan lain-lain, karena semua itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-A'raf. Jadi ayat-ayat yang dikategorikan sebagai mutasyabihat sifatnya tidak bisa dipastikan. Ia mengandung berbagai macam penafsiran, interpretable. Hikmahnya adalah agar kenikmatan-kenikmatan itu bisa tergambar dan dipahami oleh akal manusia yang terbatas ini. Akan tetapi bagaimana penafsiran dan apakah sama persis sebagaimana penjelasan Al-Quran ini tidak bisa kita pastikan, hanya Allah yang Maha Tahu. Adapun Aisyah radhiyallahu anha berkata, kulit putih adalah setengah dari kecantikan. Apabila seorang wanita telah memiliki kulit yang sangat putih dan lembut dan juga bagus, maka telah sempurna kecantikannya. Firman Allah yang mengatakan uruban adalah bentuk jamak dari uruban, artinya wanita yang memadukan antara kecantikan tubuh dan keelokan dalam sikap yang santun, elok dalam hidup bersuami istri, memancing gairah cinta pada suami dengan sikap manja dan tutur kata yang lembut dan ungkapan yang manis serta gerak-geriknya yang indah. Dan disebutkan oleh para ulama tafsir tentang makna kata uruban bahwa mereka adalah wanita-wanita yang sangat menawan, memiliki rasa cinta dalam genit dan juga manja. Bidadari ciptaan Allah biasanya merujuk pada konsep bidadari dalam tradisi Islam yang dianggap sebagai makhluk yang diciptakan Allah yang memiliki keindahan serta sifat yang sangat mulia. Dalam konteks surga, bidadari sering digambarkan sebagai penghuni surga yang diberikan kepada orang-orang yang beriman sebagai bagian dari ganjaran selama hidup di dunia. Dalam konteks agama Islam, bidadari surga dianggap sebagai ganjaran bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Seseorang yang hidup dengan penuh kebaikan, menjunjung nilai-nilai agama dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah dianggap pantas untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Bidadari surga digambarkan dalam berbagai teks keagamaan dan sastra sebagai makhluk yang memiliki kecantikan yang sangat luar biasa, kebersihan hati, dan kebaikan yang sangatlah sempurna. Dalam Al-Quran dan hadis, bidadari surga disebut sebagai bagian dari kenikmatan yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh selama hidup di surga. Mereka sering digambarkan sebagai pendamping para penghuni surga dan merupakan simbol dari kenikmatan dan kebahagiaan abadi di akhirat. Artinya, bidadari itu akan selalu suci baik dari nifas, haid, air seni, dan buang air besar, ludah, ingus, dahak, mani, mazi, dan semua kotoran cacat fisik perempuan di dunia. Bahkan tidak hanya itu, ia akan kembali menjadi perawan dan suci selepas melakukan hubungan intim dengan suami-suaminya di alam surga.
Namun penting untuk diingat bahwa ini juga berkaitan dengan sikap amal dan niat baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bidadari simbolis untuk menghargai orang-orang yang berusaha menjalani hidup dengan baik dan penuh dengan kasih sayang selama hidup di dunia. Pantengin terus kanal Muslim Viewers ini untuk mendapatkan update terbaru seputar sejarah Islam dan kajian-kajian keislaman masa kini. Dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. Jika Anda kurang memahami isi kandungan yang terdapat pada video ini, silakan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.